Kali ini, kita akan bedah kisah salah satu tokoh paling luar biasa yang pernah Indonesia punya, Bacharuddin Jusuf Habibie. Ini bukan sekedar biografi, tapi sebuah cerita tentang kejeniusan, cinta yang luar biasa, dan kepemimpinan yang benar-benar mengubah arah negara kita. Kita mulai dari sini. Kenapa? Karena kalimat ini adalah kunci untuk memahami segalanya tentang beliau. Ini bukan cuma kata-kata manis, tapi ini adalah kompas yang mengarahkan setiap langkah dan keputusan besar dalam hidupnya. Oke, kita mulai perjalanan kita dari awal banget. Dari sebuah kota kecil di Sulawesi Selatan, tempat di mana kisah sang jenius ini bermula. Beliau lahir di Parepare, dengan darah campuran Gorontalo dan Jawa. Tapi ada satu tragedi yang mengubah total jalan hidupnya. Waktu umurnya baru 14 tahun, ayahnya meninggal dunia tiba-tiba. Momen inilah yang mendorong ibunya mengambil sebuah keputusan yang sangat berani. Pindah ke Bandung supaya anak-anaknya bisa dapat pendidikan yang terbaik. Keputusan ini ternyata jadi titik awal dari segalanya. Nah, dari Bandung panggungnya pindah jauh ke Jerman. Disinilah di negeri orang, otak dan reputasinya sebagai insinyur kelas dunia benar-benar ditempa. Tapi jangan bayangin hidupnya gampang di sana. Jauh dari itu. Beliau harus hidup super hemat, bahkan sering banget menahan lapar demi pendidikan. Tapi, di tengah semua perjuangan itu, beliau menemukan sandarannya. Hasri Ainun Besari, wanita yang dinikahinya tahun 1962 ini jadi sumber kekuatan dan ketenangan di tengah tekanan akademis yang luar biasa berat. Dan semua pengorbanannya itu, wah, terbayar lunas. Beliau lulus sebagai insinyur dengan predikat cum laude, itu artinya dengan pujian. Puncaknya, gelar doktornya diraih dengan predikat summa cum laude dengan pujian tertinggi. Ini adalah nilai sempurna yang super langka. Ini jadi bukti sahih kalau otak jenius dari Parepare ini memang bukan main-main. Disinilah kontribusi ilmiahnya yang paling legendaris lahir, faktor Habibie. Gampangnya gini deh, ini tuh rumus super canggih untuk meramal di mana titik awal keretakan bakal muncul di badan pesawat. Teori ini benar-benar merevolusi dunia keselamatan penerbangan dan bikin beliau dapat julukan Mr. Crack dari kolega-koleganya di Jerman. Coba bayangin, karir udah di puncak, hidup super mapan di Eropa. Tapi datang panggilan untuk pulang. Sebuah pilihan yang berat banget kan? Harus meninggalkan semua kenyamanan itu demi satu hal, membangun mimpi teknologi untuk bangsanya sendiri. Dan begitu pulang, beliau nggak pakai lama. Gerakannya cepat dan strategis. Beliau langsung membangun ekosistem teknologi dari nol, mendirikan industri pesawat terbang Nusantara, jadi Menristek sampai akhirnya mencapai puncak dari mimpinya di tahun 1995. Penerbangan perdana N250 Gatot-Kaca itu adalah puncak dari kerja keras selama lebih dari 20 tahun. Jadi, momen ini krusial banget. Penerbangan itu bukan sekedar uji coba pesawat. Momen itu mengangkat harga diri bangsa Indonesia di panggung dunia. Kita jadi negara keempat di Asia yang bisa bikin pesawat sendiri. Kebayang nggak sih gimana bangganya seluruh rakyat Indonesia waktu itu? Dari dunia teknologi yang serba pasti, takdir justru melempar beliau ke puncak kekuasaan politik dan momennya pun nggak bisa lebih genting lagi saat Indonesia ada di titik terendahnya. Tahun 1998 itu adalah tahun yang sangat gelap. Indonesia benar-benar diambang kehancuran. Krisis moneter, kerusuhan sosial, tuntutan reformasi di mana-mana. Di tengah kekacauan itu, Presiden Soeharto mundur. Sesuai konstitusi, wakilnya yang naik. Siapa lagi kalau bukan B.J. Habibie? Tiba-tiba, seorang teknolog harus jadi nahkoda kapal yang hampir karam. Banyak banget yang meragukan beliau saat itu. Tapi, beliau sukses membungkam semua keraguan itu. Dalam masa jabatannya yang super singkat, ia mengambil langkah-langkah reformasi yang jadi fondasi Indonesia modern. Tahanan politik dibebaskan, pers diberi kebebasan penuh, dan yang paling penting, beliau meletakkan dasar demokrasi kita dengan pemilu yang bebas dan adil. Dan ini dia langkahnya yang paling berani, sekaligus paling kontroversial, mengizinkan referendum Timur-Timur. Beliau dapat kritik tajam dari berbagai pihak, tapi beliau tetap teguh pada prinsipnya, yaitu demokrasi dan hak asasi manusia. Ini menunjukkan integritas seorang pemimpin yang sejati. Oke, sekarang kita masuk ke babak akhir dari kisah hidupnya. Babak yang berpusat pada dua pilar yang menopang hidupnya, cinta sejatinya dan warisan abadi yang ia tinggalkan. Tragedi personal terbesar dalam hidupnya terjadi di tahun 2010. Ainun, belahan jiwanya selama 48 tahun, wafat. Kehilangan ini benar-benar menghancurkan beliau. Untuk menyalurkan rasa dukanya, beliau menulis buku Habibie and Ainun,
sebuah memoar tentang cinta yang menyentuh hati jutaan orang Indonesia. 9 tahun setelah kepergian Ainun, tepatnya 11 September 2019, giliran B.J. Habibie yang berpulang di usia 83 tahun. Indonesia kehilangan salah satu putra terbaiknya. Tapi, ini adalah akhir yang indah dari sebuah kisah cinta yang epik. Sesuai wasiatnya, beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, persis di samping makam Ibu Ainun. Mereka akhirnya bersatu kembali untuk selamanya. Jadi apa warisan beliau untuk kita? Wah, banyak banget dan dalam sekali. Di bidang teknologi, ada teorinya yang mendunia dan pesawat N250. Di politik, dialah arsitek transisi demokrasi Indonesia. Dia adalah bukti nyata kalau seorang ilmuwan bisa jadi negarawan yang hebat. Dan tentu saja, kisah cintanya dengan Ainun jadi simbol kesetiaan yang abadi. Sebagai penutup, saya mau ajak Anda merenung. Dari semua kontribusi luar biasanya ini, teknologi, politik, cinta, kira-kira mana ya yang menurut Anda paling kuat membentuk Indonesia yang kita tinggali sekarang? Sebuah pertanyaan yang menunjukkan betapa dalamnya pengaruh seorang B.J. Habibie bagi kita semua.